Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi ribuan orang turun ke jalan-jalan di Beirut untuk memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dengan Zionis Israel. Meski mendapat penolakan keras, pemerintah Lebanon menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan perundingan demi mengakhiri perang dengan Zionis. Di pusat kota Beirut, para pengunjuk rasa membakar foto Nawaf Salam dan menyebutnya sebagai Zionis. Warga menilai langkah negosiasi dengan Zionis Israel mengkhianati penderitaan rakyat. Penasihat pemimpin tertinggi Iran pun memperingatkan bahwa mengabaikan peran Hizbullah dalam negosiasi dapat memicu risiko keamanan yang fatal bagi Lebanon. نريد نتفاوض مع إسرائيل ولبنان غير مباشر، مفاوضة غير مباشرة. إيران، باكستان والمقاومة. لبنان، الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني. الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا وتدمر بيوتنا. Di sisi lain, Perdana Menteri Nawaf Salam berdalih negosiasi ada jalan satu-satunya. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung pada Selasa besok di Washington yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Lebanon menuntut gencatan senjata total, penarikan pasukan penjajah Israel, pembebasan tahanan Lebanon, dan pemulangan lebih dari 1 juta warga Lebanon yang mengungsi. أشعر بوجع الأم التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأم التي فقدت طفلا لم يختر هذه الحرب ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعا تتألمون أكثر مما يحتمل، ومنذ زمن طويل فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا. Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Israel-Lebanon meski kedua negara dijadwalkan memulai perundingan di Washington pekan ini. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Lebanon, kita bergabung dengan warga negara Indonesia di Lebanon, ada Irfan Effendi. Mas Irfan, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Lebanon juga. Ya, Mas Irfan, bagaimana situasi terkini di sana jelang pertemuan antara PM Lebanon dengan Israel? Ya, jadi dari Lebanon sendiri, dari ini warga Lebanon, mereka sedang menunggu ya. Karena dari kemarin sejak hari Sabtu, itu orang-orang semuanya datang hampir setiap hari ke kantor government itu Lebanon sendiri. Maksudnya tidak cuma dari kelompok seperti kelompok ini Hizbullah yang diberitakan bahwa yang memprotes ini cuma dari Hizbullah, tapi banyak unsur-unsur kelompok lain yang datang untuk mengecam apa yang nanti akan dilakukan oleh government Lebanon sendiri. Jadi sampai hari ini masyarakat Lebanon semuanya masih menunggu sampai hari Selasa nanti. Karena di Lebanon sejak serangan hari Rabu kemarin sampai hari Senin itu semua sektor, semua sekolah diliburkan. Jadi tidak ada kegiatan sama sekali di sini selain kita menunggu. Oke, Mas Irfan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi eskalasi keamanan di sana jelang pertemuan yang akan dilakukan, terutama terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh warga setempat? Jadi untuk situasi keamanan, ya. Jadi untuk demonstrasi seperti ini, setiap ada demo-demo seperti ini, banyak pasukan ini militer yang dia turun ke jalanan untuk mengamankan kondisi. Karena belajar dari sebelumnya, setiap kelompok Hizbullah ini mereka turun ke bawah untuk demonstrasi, itu banyak sekali orang-orang yang membuat kekacauan. Tapi setiap ada kekacauan seperti ini, orang-orang Hizbullah mereka selalu ini mengklaim bahwa yang membuat kekacauan di demo-demo ini bukan mereka, tapi adalah orang lain yang sengaja membuat kekacauan di antara mereka untuk mengadu domba. Jadi setiap nanti ada demo seperti ini dan ada kerusakan, nanti yang disalahkan orang Hizbullah. Jadi ya
Banyak sekali kalau kita turun ke jalan, kalau kita lihat banyak sekali pasukan militer, pasukan anti teror yang mereka turun ke bawah untuk mengawasi dan Ya, Mas Irfan, di tengah demonstrasi yang tengah berlangsung, apakah serangan Israel ke Lebanon ini juga masih terus digencarkan? Apakah masih sering terdengar sirine atau ledakan di mana-mana? Kalau untuk di kota Beirut sendiri, semenjak yang serangan hari Rabu itu, yang serangan sangat besar sekali, yang seharusnya tempat yang tidak boleh diserang, itu dari pasukan Zionis mereka tidak menyerang lagi di apa kota Beirut. Cuman kalau untuk di Lebanon Selatan itu hampir setiap hari, bahkan beberapa jam sebelumnya ada serangan di kota Bint Jebel di Lebanon Selatan sana. Kalau di Lebanon Selatan di perbatasan itu hampir setiap hari kita diserang. Tapi kalau untuk di Beirut itu terakhir di hari Rabu kemarin. Apakah dampak serangan ini ada dampak langsungnya terhadap misalnya perekonomian dari warga setempat maupun aktivitas dari warga setempat? Ya kalau untuk aktivitas warga setempat ya tentu karena semenjak awal eskalasi semua sekolah yang sekolah resmi dari negara itu semuanya dibuat apa online. Karena sekolah-sekolah di sini mereka dibuat rumah apa menjadi tempat para orang-orang yang terdampak perang ini, yang mereka apa rumahnya hancur. Jadi orang-orang ini mereka dievakuasikan ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk transportasi ya alhamdulillah kita masih aman, maksudnya transportasi ini antar kota. Cuman kalau untuk jalur transportasi ke selatan, nah itu kita sudah tidak bisa lagi karena jalan apa utama dari Beirut ke Lebanon Selatan itu sudah ditutup karena ada dampak serangan yang menghancurkan jalan itu. Mas Irfan, apakah sudah ada WNI yang terdampak dari serangan Zionis Israel di Lebanon ini dan apakah ada arahan maupun himbauan dari KBRI setempat untuk WNI yang tinggal di sana? Yang saya tahu ada satu atau dua WNI yang mereka memang tinggal di daerah selatan sana yang kemudian kena dampak dari serangan ini juga dan mereka sekarang setahu saya sudah ada di shelter KBRI untuk diungsikan ke sana. Jadi dari KBRI kita bahwa jika ada WNI yang kena masalah dari masalah ini yang mendapatkan serangan atau yang rumahnya kena serangan ya mereka dipersilahkan untuk datang ke KBRI, mereka akan mendapatkan shelter di sana. Dan untuk himbauan dari KBRI sendiri ya kita dihimbau untuk menjauhi daerah-daerah yang biasanya diserang atau daerah-daerah yang biasanya banyak apa konflik ya atau bahkan seperti ada demo yang sedang ada sejak hari Sabtu ini ya dari KBRI untuk kita menjauhi daerah-daerah itu. Baik, sama-sama kita nantikan bagaimana wacana pertemuan PM Lebanon dengan Israel, apakah akan terjadi atau tidak, dan sama-sama kita harapkan semoga WNI yang berada di sana selalu dalam keadaan aman. Terima kasih WNI di Lebanon, Irfan Effendi sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.